Hai semua, kembali lagi di podcast KBMHD Dimensi Diskusi Menarik dan Singkat. Kenalin, aku Mela bakalan jadi host pada podcast kali ini. Dan kali ini podcastnya itu secara online karena ada anjuran dari pemerintah untuk PPKM. Jadi kalian ingat protokol kesehatan, ingat pakai masker, dan juga pakai hand sanitizer. Dan ingat di rumah aja, keluar sewajarnya. Oke? Dan kali ini mau bahas tentang legislatif, tapi aku nggak sendirian. Aku bahas tema kali ini bareng sama seseorang yang pernah berperan di bidang legislatif, yaitu Kak Cah. Mungkin teman-teman pada tahu. Kita beri tepuk tangan ke Kak Cahyadi. Halo Kak Cahyadi, apa kabar? Selamat pagi, Selamat siang. pagi. Baik. Gimana nih kabarnya Mela? Baik Kak. Gimana nih kesibukannya Kak? Cuman PKL aja sih. Nggak ada kesibukan lain, apalagi PKL-nya online kayak gini di rumah aja. Nggak jadi. Semester berapa sekarang? Semester 6 mau ke semester 7. PKL-nya di mana? Kan rencananya PKL kalau misalnya offline itu rencananya di kantor notaris di Sukawati ada. Tapi karena dialihkan semuanya ke online, jadi terpaksa semuanya dari rumah. Cuman informasinya aja boleh di kantor masing-masing. Coba Kak Cahyadi boleh perkenalkan diri dulu. Silakan Kak. Baik, selamat siang semuanya para penonton maupun Mela. Perkenalin, aku Cahyadi Putra dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Aku pernah menjabat menjadi Ketua Badan Legislatif Badan Musyawarah di KBMHD khususnya Angkatan 1920. Ya, dah. Aku panggil Kak Cah aja ya. Kan Kak Cah pernah nih terjun di bidang legislatif. Tapi legislatif itu apa sih Kak? Boleh diceritain sedikit? Kalau misalnya nanya mengenai legislatif, badan legislatif, itu mungkin kita semua mengenal dari lingkup besar dulu ke lingkup yang mengecil gitu ya. Contohnya dari negara itu pasti kan ada badan legislatif, ada eksekutif, dan yudikatif. Nah, di badan legislatif, kalau di negara itu memiliki kewenangan atau fungsi yang tidak jauh berbeda sebenarnya dari badan legislatif yang di universitas maupun dari KM atau UKM. Itu kalau di negara, itu badan legislatif itu merumuskan ataupun membuat undang-undang. Jika dari mengecil lingkupnya ke universitas, itu kalian pasti mengenal yang adanya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu juga sama membuat ADART, tapi itu mencakup keseluruhan universitas mahasiswa. Sedangkan kita atau badan legislatif di UKM atau badan musyawarah itu mencakup di lingkup UKM itu saja atau KM itu saja. Jadi kami merupakan perpanjangan tangan dari DPM gitu, Mela. Oh gitu. Terus apa aja sih fungsi legislatif di organisasi kampus? Kalau misalnya fungsi, kalau nggak salah itu ada 4 fungsi, itu ada legislasi, ada advokasi, ada anggaran, sama ada pengawasan. Itu dari fungsi legislasi, itu yang kakak bilang tadi, itu adalah membuat ADART, merancang ADART maupun mengamandemen ADART. Itu kewenangan dari legislatif. Kalau misalnya fungsi anggaran, nah di sini fungsi anggaran ini agak rancu ya Melala, kalau misalnya kita di UKM ataupun KM, di badan legislatif khususnya, fungsi anggaran ini tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu mengenai badan legislatif, karena kalau di angkatan kakak tahun lalu itu, nggak tahu kalau di angkatan sekarang Mela gimana, kalau di angkatan tahun lalu itu anggaran semua dipegang
penuh oleh eksekutif, bukan legislatif. Jadi fungsi anggaran ini sebenarnya sedikit keliru ya kalau misalnya kita kaitkan dengan legislatif. Kalau misalnya fungsi pengawasan itu sudah pasti. Selain dari advokasi itu menerima aspirasi, legislatif ini juga melakukan pengawasan, misalnya setiap program kerja yang dilaksanakan, walaupun eksekutif itu memiliki kewenangan untuk mengeksekutor atau pelaksana, tapi legislatiflah yang mengawasinya, mengawasi bagaimana kelancaran dari program kerja tersebut, mengawasi jika ada kurangnya, memperhatikan dari pihak ketiga yang mau ikut andil dalam hal tersebut, dalam program kerja tersebut gitu. Kalau misalnya advokasi ini pasti sudah sering banget dengar, kalian juga pasti buat yang namanya kotak aspirasi ya, kalau nggak salah kakak juga lihat di sebelumnya. Itu advokasi ini sangat penting ya bagi sebuah UKM maupun di lingkup universitas, karena jika tidak dari kecil, maksudnya dari lingkup kecil, kami, para legislatif yang mewadahi advokasi ini, aspirasi ini, tidak akan pernah sampai atau terdengar ke universitas gitu. Itulah fungsi dari advokasi ini yang sangat yang paling penting kalau menurut kakak. Ya, itu ada 4. Itu ada legislasi, anggaran, pengawasan, dan advokasi. Itu kurang lebih. Oke, makasih Kak. Berarti setiap keluarga mahasiswa itu pasti ada legislatifnya ya Kak ya? Ya harusnya gitu, tapi ada juga beberapa yang nggak ada bamusnya. Itu mungkin karena dari dulu-dulunya belum membentuk, karena juga ADART belum terbentuk mungkin. Kalau misalnya udah terbentuk ADART, otomatis bamus juga terbentuk. Aku mau nanya lagi satu. Kan Kak Cah tahun ini tuh legislatif KBMHD kan ada terobosan baru nih. Kita itu ngebentuk 2 komisi sekaligus yang mempunyai peranannya masing-masing. Nah, menurut Kak Cah gimana sih munculnya 2 komisi ini? Kan ada komisi 1 dan komisi 2. Maksudnya gimana apanya nih? Gimana pendapatnya atau gimana? Pendapatnya adanya komisi 1 dan 2 ini. Adanya komisi baru di KPMHD. Kalau menurut kakak ini merupakan, kan sempat dulu Melin, ketua kalian, ketua legislatif, itu sempat berkoordinasi juga dengan kakak, gimana kalau misalnya mau bentuk komisi. Nah, tadinya itu Melin mau, kalau nggak salah Melin itu mau bentuk 3 komisi sekaligus. Namun setelah berdiskusi dan juga kakak sempat berdiskusi dengan ketua 1 dan juga ketua DPM yang tahun lalu, itu katanya setidaknya munculin 2 dulu. Nanti kita lihat dulu bagaimana efektivitas dari komisi yang kalian bentuk sebelum kita sahkan menjadi sebuah komisi di KBMHD. Jadi kita ini diuji dulu gimana keefektivitasan kalian dalam menjalankan program kerja baru yang akan kalian laksanakan ini. Nah, itu akhirnya terbentuk 2 komisi, itu komisi 1 dan komisi 2. Ini merupakan langkah yang sangat berani, dan kakak-kakak tahun lalu, ketua maupun anggota itu sangat mengapresiasi kalian karena ada perubahan gitu loh, istilahnya tidak itu mulu gitu. Jadi ya kakak sangat bangga, maksudnya walaupun kalian masih diuji sama DPM gitu untuk keefektifan dari komisi kalian ini, tapi setidaknya kalian mencoba. Maksudnya kalian ini kalau nggak salah kalian yang pertama kali yang membuat komisi di Badan Legislatif, khususnya di UKM DPM. Jadi ya sangat bagus menurut kakak. Ya semoga kalian bisa menjalankan fungsi kalian, maksudnya program kerja kalian masing-masing. Makasih Kak atas tanggapannya. Jadi adanya komisi ini bagus ya Kak ya? Bagus sekali. Itu merupakan sebuah gimana ya? Walaupun kalian berbeda, tapi kalian menunjukkan perbedaan ini bukanlah sesuatu yang membuat kalian menonjol, tapi tidak istilahnya tidak berguna gitu teman-teman. Ini menonjol, kalian menunjukkan perbedaan ini dalam sesuatu yang positif. Jadi kalian membuat perbedaan yang positif, bukan perbedaan yang apa ya istilahnya, untuk nama baik, nama apa ya, untuk sekedar nama-nama saja gitu.
yang memang benar-benar berfungsi di legislatif. Gitu. Berarti setiap tahun itu harus ada terobosan gitu ya Kak ya? Menurut Kakak? Enggak? Kalau menurut aku jangan paksakan kalau misalnya terobosan gitu, jangan dipaksakan teman-teman. Jadi kalau misalnya istilahnya nih sempat di tahun lalu itu kan aku disuruh juga membuat sesuatu yang baru gitu pas aku mau menjabat. Nah, aku munculinlah itu TYE itu. Kalau kalian tahu TYE itu ada Ask Your Evaluation. Jadi TYE ini dilaksanakan setiap program kerja selesai. Setiap program kerja selesai di sana dilaksanakan TYE, Tell Us Your Evaluation, yang dimana para anggota menuliskan evaluasinya di setiap program kerja tersebut agar kami dapat mendengarnya masing-masing gitu teman-teman. Kalau misalnya evaluasi yang sekarang ini kan dari misalnya koor aja yang evaluasi kan kayak gitu. Kalau misalnya dulu tuh pas angkatan kakak tuh nggak semuanya evaluasi. Jadi kita tahu apa saja yang dipendam lah gitu istilahnya oleh para anggota pada saat program tersebut gitu. Jadi sudah Jadi sangat itu bagus. tuh satu-satu gitu ya Kak ya? Ya, tapi itu nggak berjalan efektif karena itu online. Kan beralih ke online tuh beberapa kali aja offline. Itu yang nggak efektif. Jadi karena kakak juga mikirin apa ya istilahnya program kerja yang akan datang itu, jadi belum merombak gitu mekanismenya dari TYI ini, jadi tidak berjalan, kayaknya setengah tahun aja itu berjalan. Jadi jangan dipaksakan kalau kalian mau setiap tahun ada terobosan baru, nggak perlu dipaksain karena kalian ini kan terobosan yang cukup berani ini membentuk 2 komisi sekaligus. Nah, kalian efektifin aja ini dulu setiap tahunnya. Efektifin ini 2 komisi ini dulu, walaupun tidak ada terobosan baru, tapi setidaknya kalian berusaha untuk mengefektifkan 2 komisi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya udah efektif dan sudah disahkan, baru kalian bentuk sesuatu yang bikin. Nambahin komisi boleh. Oke, makasih Kak Cah. Sekarang kita masuk ke segmen Kota Aspirasi. Nah, di Kota Aspirasi ini berisi hasil aspirasi dari kegiatan KBMHD kita yang kemarin, yaitu Dharma Tula. Jadi nanti aku pilihin satu, aku bacain, nanti Kak Ca beri tanggapan perihal evaluasi yang aku baca itu ya. Ya boleh, bacain juga boleh kalau misalnya ada waktu. Ini dia kotaknya. Biasanya kan kita offline tuh, sekarang online. Mana aku ngambilnya? Aku ngambilin Kak. Ya. Kan kemarin itu kegiatan Dharma Tula kita laksanain itu secara Zoom meeting ya Kak. Sebenarnya kan Dharma Yatra, cuma diganti ke Dharma Tula. Jadi kita buat evaluasi tentang Dharma Tula ini dilaksanain secara online karena PPKM. Jadi teman-teman kita ada yang nulis gitu tentang nggak enak Kak karena lebih seru Dharma Yatra. Gimana nih tanggapan Kakak? Ya sebenarnya tahun lalu juga seperti itu ya, karena tapi tahun lalu untungnya kita bisa bagi, maksudnya kayak kita menuju ke 3 pura, kita bagi anggota itu ke 3 pura, jadi setiap pura itu dibatasin 25 orang. Nah kalau misalnya tahun sekarang ya karena situasi juga, aku juga udah daftar sebenarnya yang Dharma Yatra sebenarnya, cuman karena udah dialihkan ke Dharma Tula ya mau gimana lagi sebenarnya. Dharma Yatra ini dari 2 tahun yang lalu kayaknya itu berubah ke online, maksudnya dibatasi walaupun semi offline gitu. Tapi sekarang nih dulu sebenarnya kita udah rancang ke Dharma Tula tahun lalu ini. Kita udah rancang ke Dharma Tula soalnya situasi juga masih bimbang gitu loh, antara dibolehin atau enggak Dharma Yatranya. Ternyata dulu itu dibatasi saja, bukan nggak dibolehin. Jadi ya kita beralih ke Dharma Yatra gitu. Kalau misalnya sekarang ini kan dari Dharma Yatra, tapi karena ada PPKM nih, jadiin Dharma Tula
sebenarnya kalian sudah cepat tanggap ya? Maksudnya apa kalian sudah mempunyai planning atau gimana? Aku juga nggak tahu. Tapi langsung karena waktunya mepet gini kan, jadi banyak yang dirubah tuh mekanismenya. Apa kalian udah rencana B atau gimana? Kalau dari kita tuh kayaknya awalnya tuh niatnya Dharma Yatra ya. Habis itu tiba-tiba PPKM. Kita juga udah selesai buat surat-surat untuk disebar. Terus ternyata PPKM ini nggak boleh, jadi ya udah buat plan B. Biasanya sih itu udah kita sering-sering bikin kayak plan B gitu loh Kak. Misalnya kalau tiba-tiba nggak bisa nih yang plan A, langsung ke plan B gitu. Ya gitu dah. Kalau misalnya apalagi sekarang pandemi gini kan kita nggak tahu situasinya kayak gimana bakal ke depannya. Ya gitu deh. Pokoknya ya karena situasi mau gimana lagi. Kalau misalnya kalau kita maksain juga nggak mungkin dikasih sama kampus. Iya. Lagi ada. Ada, bentar Kak. Melin nggak ada di sana? Siapa? Melin. Kak Melin. Nggak ada. Siapa aja ada di sana? Nggak ada. Ada Kak Gus Wahya, Kak Anggara, Linda, sama Anan. Oh. Aku bacain lagi satu Kak ya. Ya. Berubahnya ekspektasi, maunya jalan-jalan sambil terteatre, tapi jadinya online. Itu udah sama kayak tadi kan dari Dharma Yatra ke Dharma Tula. Ini sebenarnya gara-gara situasi PPKM-nya, apalagi sekarang PPKM mau diperpanjang. Perpanjang sampai Agustus. Tapi tahu jadi atau enggaknya. Atau udah jadi ya? Katanya sih lagi 3 hari pengumumannya. Ya, lagi 3 hari katanya. Tapi kalian nih juga mau nyusun program kerja baru lagi kan? Masih ya. Lagi. Coba next aja tuh pertanyaannya. Next. Sama kayak Susah cari jodoh saat PPKM. gitu aja. Susah cari jodoh. Kayaknya tuh yang nulis kayaknya Gus Wahya tuh kayaknya. Gus Wahya katanya yang nulis. Susah cari jodoh pada saat PPKM karena dibatasi gitu ya teman-teman ya. Karena dibatasi. Nggak bisa jalan-jalan. Jalan-jalan juga nggak bisa. Kemana-mana tuh perlu surat-surat apa namanya? Surat vaksin. Aku di Gianyar tuh ke Denpasar tuh kan di mana-mana penyekatan tuh. Di Tohpati ada katanya, di Biaung juga ada. Jadi nggak bisa kemana-mana karena aku masih beberapa kali, ada yang sekali nggak vaksin soalnya. Sekali nggak vaksin soalnya pas itu dapat sakit juga soalnya. Jadi nggak bisa maksain nanti. Malah drop nanti. Next saja lagi Mela. Ada waktu lagi nggak? Ada, ini lagi satu pertanyaan dah Kak. Mungkin Gus Wahya ada yang mau ditanyain nggak? Gus Wahya ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada. Ini, udah susah buat surat, tiba-tiba rubah konsep. Tahun lalu juga sempat dah kayak gitu kayaknya. Itu udah buat surat banyak. Pas apa ya itu kalau nggak salah ya? Pas pokoknya salah satu program kerja kayak gitu juga. Itu juga ngeluh di TYE, Asia Evaluation itu dia nulisin kayak gitu. Di acara nih khususnya karena dia udah banyak buat surat, dia udah nyebar terus ganti lagi, pokoknya ganti ruangan tuh ganti konsep kayaknya juga sama kayak gitu, mau gimana lagi, namanya juga keadaan. Pasti itu dari acara deh itu kayaknya. Dari sekret ya. Karena yang buat surat itu sekret. Berapa kali revisi terus tiba-tiba nggak jadi. Ya gitu dah. Ya. Revisi. Karena corona ini tidak ada hentinya, jadi kita terus dirumahkan. Ya mau gimana lagi, namanya juga peraturan pemerintah. Harus kita jalan.
Nah, makasih banyak untuk Kak Ca udah memberi tanggapan dari kota aspirasi yang tadi udah aku ambil. Mungkin Kak Ca ada pantun gitu atau quotes Quotes, buat kita dan penonton yang lainnya. kayaknya aku pernah buat quotes deh pas pas di misioner tuh. Aku bunyinya, bentar. Kuantitas gini. Kuantitas dalam sebuah organisasi itu bukanlah hal yang penting. Bukanlah hal yang terpenting, tapi kualitaslah yang terpenting. Jadi marilah pilih yang berkualitas dari kuantitas untuk organisasi yang berintegritas. Gitu. Itu artinya kayak gini, Mela. Kalau misalnya dalam organisasi ini KBMHD ini khususnya, itu kan kuantitasnya kan banyak, kuantitinya kan banyak, anggotanya banyak, ya kan? Nah, anggota yang banyak dari UKM maupun KM ini bukanlah sesuatu yang bisa kita banggakan, bukanlah sesuatu yang bisa membuat kita besar, tapi kualitaslah yang terpenting. Kalau misalnya dalam suatu organisasi, misalnya jumlah kalian sekarang berapa? 70. 70 itu 69 ya, 70 kita bulatin, itu 70 itu kan udah jumlah yang sangat besar kalau dilihat dari UKM-UKM lain. Karena ini 70 ini aktif semua, harusnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian ber-70 ini, kalian tidak pilih yang berkualitas dari kuantitas kalian yang 70, itu justru akan memberatkan kalian kalau misalnya tidak seluruhnya berkualitas. Ya, kalau misalnya kalian bersedikit, misalnya kalian pilih itu kuantitas kalian tadi, yang 70 itu tadi, kalian pilih yang berkualitas, misalnya 40 yang berkualitas, itu akan mengefektifkan semuanya. Maksudnya mengefektifkan jalannya KBMHD, karena semuanya itu memiliki tujuan yang sama, memajukan KBMHD, berkualitas gitu. Jadi marilah pilih yang berkualitas dari kualitas yang berintegritas. Makasih Kak Ca, bagus banget quotes-nya ya. Itu aja. Baik, sekian dari podcast Dimensi KBMHD. Jadi yang aku bisa petik dari podcast kali ini itu yang seperti bilang Kak Ca tadi, pilihlah orang-orang yang berkualitas untuk menjadikan sebuah organisasi itu lebih baik lagi daripada memperbanyak orang di dalam sebuah organisasi itu, tapi orang-orangnya nggak mau kerja, sama aja kan? Sama aja, malah memberatkan kalian. Malah memberat-beratkan kita. Lebih baik dikit orangnya, tapi mau kerja semua dan mempunyai tujuan yang sama untuk mengedepankan suatu organisasi itu. Baik, sekian dari podcast kali ini, dan makasih banyak sekali lagi untuk Kak Ca udah luangin waktunya. Dan jangan lupa pantengin YouTube kita dan juga Instagram KBMHD untuk lihat podcast-podcast kita selanjutnya. Ingat di like dan subscribe. Terima kasih Kak Ca atas waktunya.